Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Hi guys. How are you today? You are fine? Are you fine? Okay. Baik. Kita ketemu lagi di dalam dasar-dasar perlindungan tanaman. Kali ini kita akan diskusi tentang gulma dan periode kritisnya. Baik, saudara sekalian, gulma itu adalah salah satu dari 3 elemen atau 3 komponen organisme pengganggu tanaman. Kita refresh apa saja yang masuk dalam kelompok organisme pengganggu tanaman. Yang pertama adalah hama, yang kedua patogen, kelompok patogen, dan yang ketiga kelompok gulma. Nah, kita sekarang akan mendiskusikan tentang gulma. Nah, yang dimaksud dengan gulma itu adalah tumbuhan yang hidup dan berkembang di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia. Jadi tumbuhan ini salah tempat dan salah waktu. Dengan kata lain, dia tumbuh ada di sekitar tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Sehingga kehadirannya tidak dikehendaki. Karena dia akan menjadi kompetitor, dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman dan bisa berakibat merugikan secara keseluruhan di dalam aktivitas budidaya tanaman. Nah, bagaimana gulma itu bisa berada di tempat yang tidak dikehendaki oleh manusia tadi? Tidak sengaja menanam, tiba-tiba dia tumbuh di situ. Ya. Dan kalau kemudian menjadi pesaing, ya bisa merugikan. Nah, kenapa dia bisa berada di situ? Nah, cara bagaimana dia menyebar itu ada beberapa macam, mulai dari melalui biji, kemudian kalau ukurannya sangat lembut, kecil-kecil sekali disebut dengan spora, kemudian membentuk umbi, dan umbinya ini bisa menjadi alat perkembangbiakannya dia. Ya. Kemudian rizoma, ya, akar tinggal, akar-akar yang terbentuk di dalam sistem perakaran gulma. Ya, kemudian batangnya, batang yang patah-patah, mudah sekali tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini juga menjadi alat penyebaran dari gulma itu sendiri. Kemudian juga bisa menyebar dengan perakarannya. Nah, alat penyebaran itu bisa terdistribusi karena apa? Nah, faktor-faktor atau pembawa, agensia pembawa itu diantaranya manusia itu sendiri, ya, nempel di celana, terbawa dengan pakaian-pakaian kita, ya, di baju, di celananya, di kaos kaki, nah, itu bisa terbawa kemana-mana dan kemudian menjadi alat perkembangbiakan. Kemudian binatang, ya, bulu-bulunya atau mungkin di kakinya kalau kumbang di kakinya ini terbawa oleh binatang, kemudian bisa berkembang di mana-mana gitu ya. Kemudian melalui alat pertanian
melalui air dan angin. Nah, ini dimungkinkan alat-alat perkembangbiakan itu tersebar karenanya. Nah, kemudian klasifikasi gulma itu ada 4 kategorinya atau dasar klasifikasinya. Kalau diklasifikasikan secara morfologi, gulma itu terbagi menjadi gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, dan teki-tekian. Berdaun sempit itu rumput-rumputan, nah, berdaun lebar itu ya yang selain rumput, ya, tanaman-tanaman yang daunnya melebar, urat daunnya menjari. Ya. Kemudian teki. Nah, apa bedanya dengan rumput? Nah, kalau teki biasanya daunnya tidak terlalu melebar, ya, kemudian berbentuk pita, ya, yang hampir sejajar gitu ya, bentuk daunnya, kemudian membentuk umbi. Dan teki ini membentuk umbi. Jadi ya kalau di dalam bahasa Inggris dibedakan kalau rumput-rumputan itu grasses atau gramine, kalau teki-tekian itu sedges. Ya. Nah, itu berdasarkan morfologinya. Kemudian berdasarkan cara hidupnya, gulma parasit, gulma yang epifit, kemudian kompetitif dan ruderal. Nah, kemudian berdasarkan siklus hidup, ada yang tahunan, jadi hidupnya siklusnya tahunan, kemudian biennial itu 1 tahun 2 kali, dan perennial. Perennial itu musiman. Jadi dia selalu terus-menerus ada sepanjang tahun. Nah, kemudian berdasarkan habitatnya, ada terestrial di daratan, akuatik di perairan, kemudian aerial itu ada di pepohonan. Dia tidak darat tapi juga tidak di air. Ini banyak gulma-gulma yang sifatnya epifit biasanya. Nah, kemudian selain merugikan karena kompetisi, gulma itu juga berpotensi merugikan karena mengeluarkan alelopat. Alelopat ini senyawa kimia yang bisa mempengaruhi tanaman yang sifatnya menghambat, ya, menghambat penyerapan unsur hara, menghambat pembelahan sel, menghambat pertumbuhan, aktivitas fotosintesis juga bisa terhambat. Fotosintesis, respirasi, ini satu metabolisme yang berkaitan gitu ya. Ini juga bisa terhambat oleh adanya alelopat yang dikeluarkan oleh gulma. Kemudian menurunkan permeabilitas membran sel. Nah, ini kalau permeabilitasnya turun, dia menjadi longgar, air mudah terserap. Nah, ini sel bisa mudah pecah. Selnya tipis, mudah pecah. Kemudian menghambat aktivitas enzim. Nah, beberapa aktivitas enzim bisa terhambat. Nah, apakah enzim respirasi, apakah enzim pertumbuhan. Nah, ini menjadikan tanaman terganggu pertumbuhannya. Kemudian menghambat fiksasi nitrogen atau nitrifikasi. Nah, ini lagi-lagi dia mengganggu tanaman di dalam memperoleh unsur hara. Ya. Nah, ini dampaknya
jauh lebih signifikan, lebih nyata dibandingkan sekedar persaingan saja. Nah, kemudian kehadiran gulma itu memiliki alarm. Ya, jadi ada kalau diamati secara seksama kita bisa menentukan periode kritisnya. Ya, alarm yang dimaksud adalah periode kritis, yaitu satu rentang waktu di mana tanaman itu sangat peka terhadap kehadiran gulma. Ya, dengan adanya kompetisi itu peka kondisinya. Nah ini periode kritis ini menjadi semacam barometer, semacam indikator, gitu ya, indikator bahwa apakah gulma itu akan terganggu dan kalah di dalam persaingan atau bisa survive. Ini yang menentukan indikator periode kritisnya ini. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Masing-masing tanaman memiliki kemampuan untuk bertahan dalam bersaing dengan gulma. Demikian juga jenis gulma. Ada jenis gulma yang sangat bandel dan memiliki daya saing yang kuat, ya, seperti alang-alang itu. Ini gulma yang daya saingnya sangat kuat. Kemudian teknik budidaya, cara bagaimana bercocok tanam, memilih benih, memperlakukan benih, kemudian bibit, pemilihan saat tanam, mengatur jarak tanam, ini juga bisa menentukan periode kritis tanaman terhadap gulma. Ya, kemudian tingkat kesuburan dan kelembaban tanah. Ini umumnya semakin subur, semakin tanahnya lembab, maka pertumbuhan gulma akan semakin cepat. Nah, di situ tergantung jenis tanamannya, seberapa tahan dia mampu bersaing dengan serangan gulma. Gitu ya. Kemudian periode kritis pertama itu menjadi barometer. Apabila lolos periode kritis pertama, maka periode kritis berikutnya tidak terlalu memberikan efek merugikan. Tetapi kalau periode kritis yang pertama itu survival tanaman terlihat kepayahan, nah ini harus hati-hati. Jangan sampai pada periode berikutnya akan masuk pada periode kritis lagi. Ini nanti bisa menjadi lebih parah. Nah, batas awal periode kritis pada tanaman itu disebut dengan ambang kendali. Nah, di mana ambang kendali ini untuk organisme pengganggu tanaman yang lain bisa disebut dengan ambang ekonomi. Nah, menghitung-hitung ambang ekonomi ini apabila kondisi OPT-nya itu masih lebih kecil daripada ambang ekonomi, maka pilihan alternatif pengendaliannya tidak harus menggunakan senyawa kimia. Nah, ini beberapa prinsip di ambang ekonomi. Nah, kemudian berikutnya periode kritis pada tanaman semusim itu adalah pada akhir masa adaptasi sekitar 1 sampai 3 minggu setelah tanam atau setelah transplanting, setelah pindah tanam. Nah, ini tanaman sudah melewati masa adaptasi, nah, maka di situ adalah periode kritis pertama tanaman semusim. Jika dia
pada saat itu survivalnya masih bagus, masih mampu bersaing dengan gulma, maka cukup kuat. Kita punya penilaian tanamannya cukup kuat untuk bersaing. Nah, kemudian periode kritis berikutnya menjelang pembentukan anakan. Tanaman-tanaman yang beranak ini pada saat awal-awal pembentukan anakan ini juga biasanya metabolismenya sangat kuat, kebutuhan unsur haranya juga banyak. Nah, ini persaingan dengan gulma akan menentukan. Kemudian berikutnya menjelang berbunga, menjelang berbuah, dan menjelang pengisian biji. Ini masa-masa periode kritis untuk tanaman semusim. Baik, saudara sekalian, itulah diskusi kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan ini ada quote, ya, tidak ada kata tersesat untuk sang Garuda. Nah, ini kalian semua adalah Garuda-Garuda muda, ya, yang siap melanglang buana, dan dengan ketajaman mata hati, dengan pembekalan nilai-nilai karakter Ahlussunnah wal Jamaah, nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dengan baik, insya Allah sang Garuda tidak akan tersesat. Sekian, selamat belajar, sukses selalu, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.